Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ahbab al-a'izza azanallahu ayyakum jami'an. Para pemirsa dimanapun antum berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita sehat walafiat. Puji serta syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia dan nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Tentu nikmat yang paling besar dan utama adalah nikmat iman serta Islam. Dan salawat serta salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, serta orang yang senantiasa mengikuti beliau di atas Al-Quran serta sunnah Rasulullah SAW. Ayolah ahbab, teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari pembahasan sebelumnya, yaitu berkaitan tentang cara membaca huruf al-muqatta'ah. Huruf muqatta'ah sebelumnya telah kita sampaikan bahwa huruf yang terputus-putus secara arti literalnya. Kalau diartikan artinya huruf-huruf yang terputus. Tapi tentu maksudnya bukan huruf itu terputus-putus, tapi cara membacanya, yaitu dengan membacanya seolah-olah terputus, ya. Para ulama menyebutnya disebut dengan al-huruf al-muqatta'ah. Di dalam Al-Quran setidaknya ada 29 surat diawali dengan huruf hijaiyah yang cara bacanya tidak berharokat, ya. Ya, artinya dibaca dengan bunyi huruf tersebut, ya. Dibaca dengan bunyi huruf tersebut. Maka dulu cara belajar Al-Quran yaitu dengan cara talaqi atau musyafahah, langsung mendengar dari bacaan guru atau apa yang dicontohkan oleh guru. Kemudian murid memperhatikan dan mengikutinya. Kemudian apa yang didapatkan, begitu seterusnya diajarkan kepada murid setelahnya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, huruf al-muqatta'ah seperti contoh alif, lam, mim. Kemudian berikutnya alif, lam, ra. Berikutnya ada hamim, yasin, tasin. Ada juga yang panjang, kaf, ha, ya, ain, sad. Ya. Barakallahu fikum, hayakumullah. Jadi ada beberapa surah diawali dengan huruf al-muqatta'ah, menunjukkan bahwa Al-Quran ini betul-betul menggunakan bahasa Arab. Dan bahasa Arab terangkai dari huruf-huruf hijaiyah, ya. Jumlah huruf hijaiyah pada asalnya ada 28 huruf hijaiyah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengambil 14 dari huruf hijaiyah untuk mengawali beberapa surat. Contohnya dalam surat yang kedua, surah yang kedua yaitu surah Al-Baqarah, dimulai dari surah dengan huruf hijaiyah alif, lam, mim. Terkait dengan hal ini, Rasulullah SAW pernah bersabda tentang huruf al-muqatta'ah, ya, bahwa huruf qata'ah ini sama seperti huruf-huruf yang ada dalam Al-Quran. Dan disebutkan oleh Rasulullah SAW, la aqul alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan rangkaian kata alif lam mim, rangkaian huruf alif lam mim ini adalah satu huruf, bukan. Walakin alifun harfun, lam harfun, mim harfun. Ya. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Keutamaan ketika menjelaskan tentang keutamaan membaca Al-Quranul Karim.
Artinya apa? Setiap membaca Al-Quran itu mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Baik, barakallahu fikum hayakumullah. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi kesalahan sebagian orang ketika tidak memperhatikan betul cara membaca huruf al-muqatta'ah yang ada di awal-awal surat. Artinya apa? Tidak mengabaikan cara membacanya. Akhirnya membacanya dengan nebak-nebak saja, atau sekenaknya, sekira-kiranya. Maka ikhwan fillah azakum jami'an, kita akan bahas pada kesempatan kali ini cara membacanya dan beberapa pembagiannya untuk memudahkan pengenalan dari huruf al-muqatta'ah tersebut. Baik, barakallahu fikum hayakumullah. Untuk lebih jelas bisa dilihat di papan tulis, karena tentu ya, yang divisualisasikan itu lebih mudah dipahami daripada hanya dengan ungkapan lisan saja. Walaupun ada sebagian orang dengan lisan saja sudah bisa dia paham. Baik, barakallahu fikum. Bisa dilihat di papan tulisnya ya. Tapi pembahasan kita adalah pembagian huruf muqatta'ah dan cara membacanya ya. Ini adalah pembahasan kita ya. Al-huruf al-muqatta'ah, aqsam. Sebagian para ulama membagi huruf al-muqatta'ah dalam beberapa hal untuk mempermudahkan pengenalan dari huruf al-muqatta'ah itu sendiri. Kita akan bagi sejenak, sebentar, kemudian nanti kita praktekkan cara membacanya keseluruhannya. Huruf muqatta'ah jumlahnya kalau kita hitung sekitar 14 model huruf al-muqatta'ah yang ada dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran seperti ini, alif lam mim, alif lam ra, ya, ini termasuk huruf muqatta'ah. Atau ha mim, ini muqatta'ah. 1, 2, 3. Jumlah totalnya semua ada 14 contoh model huruf al-muqatta'ah, dan diambil dari semua huruf hijaiyah itu ada 28 huruf hijaiyah. Diambil 14 huruf juga. 14 huruf hijaiyah. Kemudian contohnya ada 14 juga. Contohnya juga sama, ada 14. Ini diantaranya ada 3. Dan untuk mempermudah ya kita memahami dan mengetahui tentang huruf al-muqatta'ah, para ulama membagi ke beberapa hal. Bisa dilihat di papan tulis ya. Dengan cara membagi dengan hurufnya tersebut ya. Ada huruf muqatta'ah terdiri dari satu huruf. Walaupun satu huruf juga disebut dengan huruf muqatta'ah. Ya. Al-huruf al-hurufu al-muqatta'ah. Bisa dilihat al-huruf muqatta'ah. Pertama, bentuknya biharfin wahidin. Bentuknya biharfin wahidin. Bentuknya adalah biharfin wahidin. Dengan bentuk namanya disebut biharfin wahidin. Jadi ada 5 bentuk ya. Biharfin wahidin. Bentuknya dengan satu huruf. Ada 3 dalam Al-Quran. Ya, bentuknya satu huruf. Yang pertama adalah huruf shad. Shad dalam Al-Quran biasanya dikasih tanda alis atau tanda kayak ada bendera di atasnya. Kemudian berikutnya huruf qaf ya, huruf qaf. Dalam surah Qaf. Shad dalam surah Shad ya.
Shad ya. Nanti kita baca caranya bagaimana. Kemudian berikutnya huruf nun dalam surah Al-Qalam biasanya dikasih tanda juga. Nun biharfin wahidin. Berikutnya yang kedua. Baik, cara bacanya bagaimana? Ya kita lanjut cara membacanya. Ikutin ya. Huruf shad ya. Dalam Al-Qur'an dalam surah Shad, cara bacanya dengan membaca seperti hurufnya tersebut. Shad ya. Dibaca dengan mad lazim. Baik, coba Anda baca kemudian ikutin. Shad. Ya, mad arid lisukun. Tapi dengan bacaan kadar 6 harokat. 6 harokah. Ya. Kenapa dibaca panjang? Karena ada sukun setelah mad. Ini kan ada alif. Alif. Tanda mad. Alif itu. Kemudian ada sukun lagi. Sebelumnya kita sampaikan huruf sebelum alif yaitu shad wajib panjang. Wajib panjang. Berapa harokat? 6 harokat. Kenapa? Karena ada alif setelahnya. Seyogianya, semestinya, seharusnya kalau ada alif, bacaannya cuma 2 harokat saja. 2 harokat saja. Tapi karena ada sukun setelahnya lagi, ada huruf sukun setelahnya, karena ada 2 penyebabnya membaca mad lebih dari 2 harokat, yaitu hamzah. Ada hamzah, kemudian berikut ada sukun. Taib, mumtaz, barakallahu fikum. Jadi cara bacanya adalah shad. Dibaca 6 harokat, 6 ketukan, dibaca panjang. Shad. Perhatikan huruf so telah kita pelajari. Cara bacanya so, si, su, bas. Tebal, kemudian ada desisnya, ya, ada desisnya, tebal, shad. Coba dipraktekkan. Naam. Shad. Taib, ahsantum. Barakallahu fikum. Begitu juga dengan huruf qaf dalam surah Qaf, ya. Dibaca dengan hurufnya. Qaf. Huruf qaf. Cara bacanya seperti ini. Qaf. 6 harokat sama. Dibaca dengan 6 harokat. Qaf. Baik, barakallahu fikum. Penjelasannya juga sama, karena ada alif, setiap huruf sebelum alif dibaca panjang. Semestinya 2 harokat, tapi karena ada huruf harokat, ada huruf yang sukun lagi, maka dibaca lebih dari 2 harokat. Dan di sini cara bacanya dengan bacaan mad lazim, yaitu 6 harokat. Qaf. Baik, barakallahu fikum. Berikut terakhir adalah nun. Dibaca sama di sini. Nun. Kenapa dibaca huruf nu panjang lebih dari 2 harokat, yaitu dibaca dengan 6 harokat. Kenapa? Karena ada wawu sukun. Jadi huruf mad, huruf menjadi panjang disebabkan karena 3 hal. Alif, wawu, dan ya. Huruf sebelumnya wajib panjang, 2 harokat, 2 harokat, 2 harokat. Tapi kalau ditambah lagi ada sukun, atau hamzah, maka panjangnya 6 harokat. Baik, barakallahu fikum. Jadi cara bacanya apa? Nun wal qalam. Seperti itu.
Nun. Karena nunnya sukun. Ya, karena membaca Al-Qur'an ketika waqaf, huruf terakhir jadi mati. Baik, ahsantum. Dalam ilmu tajwid disebut mad 'arid lis-sukun. Tapi ini hapus, ya. Ini saya hapus. Bisa di screenshot ya nanti, insyaallah. Bisa dipraktekkan ya. Insyaallah di sini mudah. Shad, coba ikutin sekali lagi. Shad. Silahkan 1 2 3. Naam. Shad. Naam. Berikutnya qaf. Bagaimana? Qaf. Ada fa. Ada fa-nya dialirin napasnya. Fa. Fi, fu, baf. Qaf. Ya. Huruf nun. Nun. Silahkan 1 2 3. Nun. Naam, ahsantum. Jazakallah khair. Kemudian yang kedua, ada huruf biharfain. Huruf muqatta'ah itu biharfain. Biharfaini. Biharfain. Terdiri dari 2 huruf. Di sini setidaknya ada 4 huruf ya. Seperti apa? Ya. Ha mim. Ha mim. Seperti itu caranya. Ha mim. Kemudian berikutnya Tosin. Ini panjang biasanya Tosin. Dalam beberapa surat Hamim, banyak sekali kalau Hamim. Kemudian berikutnya Yasin. Benar. Ini harokatnya kayak ini biasanya dalam Al-Quran. Ya. Hamim, Yasin. Kemudian apa? Toha ya. Kalau ini dibaca 2 harokat. Baik. Terdiri dari 2 huruf. Ha sama mim. Ini huruf to. To, sin. Ya. Huruf to sama sin. Ya sama sin. Sama toha. Huruf to sama ha. Toha. Nah. Ada 4 huruf. Barakallahu fikum. Perhatikan cara membacanya. Hamim dibaca dengan 2 harokat. Baik, kita lihat di sini. Ha. Nah, biasanya di dalam Al-Quran begini. Hamim. Ini banyak ya dalam surah Jasiyah, Dukhan, Al-Ahqaf ya. Baik. Hamim dibaca dengan caranya ha mim. Di sini dibaca 2 harokat. Hanya dibaca 2 harokat. Kenapa dibaca 2 harokat? Dari sananya sudah seperti itu. Dari semenjak diturunkan, cara dipraktekkan. Tapi para ulama menyebutkan ada beberapa alasan kenapa ha ini dibaca 2 harokat. Tapi ini setelah melihat beberapa huruf yang dibaca 2 harokat. Penyebabnya, para ulama menyebutkan karena ha ini hurufnya, kalau ha ini kan dibaca, ini ha dibaca haun. Nah, justru kalau dalam huruf muqatta'ah, kalau ada hamzahnya haun, seharusnya dibaca haun, justru cara bacanya hilang hamzahnya. Ya. Ha jadinya. Nanti kita lihat di contoh berikutnya ya. Kalau ada hamzahnya, justru dibaca jadi 2 harokat. Ha saja. Ha. Seharusnya kan namanya haun. Huruf nun, nunun. Huruf mim, mimun. Huruf qaf, qafun. Huruf ya, yaun. Huruf to, toun ya. Baik, barakallahu fikum.
Semoga bisa dipahami. Karena ada hamzah jadi 2 harokat. Ini kata para ulama. Tapi pada asalnya memang begitulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Jibril. Jibril juga begitu dia turunkan Al-Quran, cara membacanya kepada Rasulullah, dan Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat, sampailah Al-Quran kepada kita semuanya. Jadi cara bacanya dibaca 2 harokat. Ha, mim. Kenapa jadi sukun? Karena waqaf, berhenti. Ha, mim. Jadi 2 harokat. Ha, mim. Kenapa dibaca 6 harokat? 6 harokat pada huruf mim. Pada huruf mimnya. Pada huruf mi. Yang ini. Ini 6 harokat. Kenapa dibaca 6? Baik. Pertama, karena ada ya sukun setelahnya. Berarti setiap ada ya sukun, wawu sukun, alif sukun, huruf sebelumnya pasti dibaca 2 harokat semestinya. Tapi karena ada huruf sukun lagi, dibaca 6 harokat. Karena ada mad ketemu sukun, seperti mad ketemu hamzah, maka dibaca panjang lebih dari 2 harokat. Dalam kasus ini, dibaca 6 harokat dengan cara bacaan mad lazim. Pembahasan sebelumnya, ya bisa dilihat ya. Jadi bagaimana membacanya? Hamim, gitu kan? Hamim. Bisa dipraktekkan 1, 2, 3. Hamim. Baik, ahsantum. Barakallahu fikum. Berikutnya huruf apa? Huruf to sama sin, ya. Ini merah, pakai merah jadi. Dibaca panjang, to sin. Nah, dalam Al-Quran sering disebut begini. Cara bacanya adalah to sin. Baik. Bisa dilihat, perhatikan to-nya dibaca 2 harokat saja. Kenapa dibaca 2 harokat? Dari sananya, memang begitu cara diajarkan. Para ulama sebagian menjelaskan kenapa dibaca 2 harokat setelah melihat beberapa huruf muqatta'ah dibaca 2 harokat. Karena alasannya huruf to ini kalau dibaca sama seperti hak tadi ya. To-un. Nah, huruf to. To-un. Justru kalau ada hamzah, nih, kalau ada hamzah, maka dibaca jadi 2 harokat ya. Dibaca 2 harokat justru. Jadi dibaca tosin. Baik, barakallahu fikum. Bisa dilihat tosin. Baik, berikutnya huruf yasin, sama ya. Di sini yasin. Ya, biasanya begini. Nah, dibaca yasin. Ini sering didengar ya. Yasin. Sekali lagi coba Anda praktekkan, Anda baca, antum ikutin. 1, 2, 3, perhatikan. Tos, dengar dulu baru ikutin. Tosin. Silahkan. Naam, barakallahu fikum. Berikutnya Yasin. Gimana? Yasin. Ahsantum, barakallahu fikum. Anda hapus ya, yang ini. Bisa di screenshot. Nah. Berikutnya huruf toha. Ya. Nah, biasanya seperti ini dalam surah Toha, ya.
Kalau hamim banyak ya. Dalam surah Toha, cara bacanya ha, ya. Ha. Alasannya sama. Ini karena ada hamzah. To'un. Kalau haun. Nah, seperti itu. Karena ada hamzah justru, jadi dibaca 2 harokat. Wallahu a'lam bissawab. Maka cara bacanya di sini dalam surah Toha, Toha. Bisa diikutin? Toha. Jadi bukan dibaca Toha. Enggak. Bukan seperti Shad, Qaf, ya. Baik, barakallahu fikum. Atau Toha, enggak ya. Dibaca Toha, 2 harokat. Baik, ahsantum, barakallahu fikum. Sekarang kita lanjut dengan huruf muqatta'ah. Tadi yang 2 huruf ini yang 2 huruf. Sekarang 3 huruf. Iya ya. Nah, 3 huruf ya. 3 huruf atau salah satu ahruf namanya. Salah satu ahruf. Jadi ada huruf muqatta'ah terdiri dari 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf. Contohnya pasti paham nih. Alif lam mim. Kemudian berikutnya apa? Alif lam ra. Alif lam mim. Alif lam ra. Berikutnya apa? Ta sin mim. Ta sin mim. Berikutnya apa lagi? Ain sin qaf ya. Ain sin qaf. Ain sin qaf. Biasanya dalam Quran begitu. Jadi ada 4. Alif lam mim, alif lam ra, ta sin mim sama ain sin qaf. Baik. Ini saya hapus yang di atas. Ini saya hapus saja. Ya. Oke. Perhatikan. Barakallahu fikum. Ini yang terdiri dari 3 huruf. Alif lam mim, alif lam ra, ta sin mim, ain sin qaf. Ya. Baik. Ini cara bacanya adalah yang pertama alif lam mim. Cara bacanya usus alif lam mim yaitu alif bukan dibaca alama ya. Alif disebut hurufnya. Alif lam mim. Bagus. Cara bacanya bagaimana? Alif. Jadi dibaca alif, bukan dibaca alif, bukan. Dibaca alif ya. Huruf fa perhatikan. Coba ikutin. Fa, fi, fu, baf. Baik. Alif lam mim. Perhatikan di sini. Ini harus diperhatikan. Di sini panjang lamnya 6 harokat. 6 harokat. Ada yang tahu kenapa dibaca 6 harokat? Baik, benar. Karena ada alif di sini, dibaca 2 harokat, tambah ada sukun. Ya. Lam. Nah, berikutnya di sini ada mim mati bertemu dengan mim. Perhatikan, ada gunnah. Gunnah. Masih ingat dulu gunnah? Dibaca 2 harokat atau 4. 2 harokat, ya.
Alif lam mim. Mimnya, mi-nya, yang ini mi, dibaca 6 harokat. Ada yang tahu kenapa dibaca 6 harokat? Mi-nya, mim, ada ya, bagus. Ditambah lagi, ada sukun. Tas, benar. Maka cara bacanya adalah alif lam, 6 harokat la-nya. Alif lam gunnah mim, 6 harokat. Mim. Ya, Masya Allah. Sekali lagi, perhatikan, ikutin. Alif lam mim. Silakan diikutin 1, 2, 3. Mumtaz, ahsantum, barakallahu fikum. Jangan sampai dibaca lagi alif lam mim, lupa sama gunnah. Ini sering kali biasanya teman-teman lupa sama gunnahnya. Lupa sama gunnahnya. Baik, ini cara baca untuk alif lam mim. Sebenarnya nggak jauh beda juga dengan bacaan yang lain yang terdiri dari 3 huruf. Ini saya hapus ya. Monggo bisa di screenshot. Berikutnya alif lam ra. Ini sama seperti tadi. Afwan, cuma ada yang harus diperhatikan di sini. Alif lam, afwan, ini bukan alif lam ra. Ini panjang. Cara bacanya alif lam ra, lam ra. Baik, perhatikan. Alif tadi udah kita bahas. Cara bacanya alif, bukan alif. Kemudian lam, sama persis, 6 harokat. La-nya dibaca 6 harokat. Lam ra. Pasti mim mati bertemu dengan ra, izhar ya, jelas. Izhar halqi ya. Baik, barakallahu fikum. Ra, ada ra dibaca 2 harokat. Ada yang tahu alasannya kenapa dibaca 2 harokat? Kenapa ro-nya dibaca 2 harokat saja? Baik, huruf ro dibaca 2 harokat pada asalnya memang dari sananya. Tapi para ulama nyebutnya, penyebabnya ro kalau dibaca ininya adalah ro'un. Huruf ro itu dibaca ro'un, seperti kemarin, seperti ha'un, to'un ya. Karena ada hamzah, maka dibaca 2 harokat saja. Karena ada hamzah. Justru kalau ada hamzah jadi 2 harokat. Ro, bukan dibaca ro, enggak. Ro, hilang hamzahnya. Ahsantum. Ini untuk memperkuat ingatan antum. Kenapa dibaca ro-nya dibaca 2 harokat. Jadi bacanya, saya baca kemudian ikutin. Alif lam, dibaca 6 harokat. Alif lam ra, ya, dibaca 2 harokat ro-nya. Baik, ahsantum, hayakumullah. Dan di sini juga sama untuk huruf tha sin mim. Supaya semoga saya ini nggak buru-buru nih menyampaikannya nih. Berikutnya perhatikan tha sin mim. Tha sin mim. Biasanya begini tulisannya dalam Al-Qur'an. Dibaca tha sin mim. Baik. Perhatikan sekali lagi. Tha sin mim. Dibaca 2 harokat. Ini 2 harokat saja.
To-nya dibaca 2 harokat karena ada alif. 2 harokat. Sin-nya sin. Nah, sin-nya kenapa dibaca panjang? Ada ya, benar. Sin. Bukan dibaca sin, tapi si. 6 harokat. Nah, perhatikan. Ada nun mati bertemu dengan mim. Ini disebut juga idgham bi gunnah. Berarti ada gunnahnya. Sim, seolah-olah nunnya nggak ada. Seolah-olah nunnya nggak ada. Jadi seolah-olah sim, langsung ke huruf mim. Dibaca mim bertasdidnya, mim tasdidnya, afwan, mim tasdidnya 2 atau 4 harokat. Baru mimnya, mi-nya, kalimat mi, ini 6 harokat. Tapi nya itu dibaca 2 harokat. Baik, perhatikan. To, sim, mim. Sekali lagi, perhatikan dan ikutin. To, sim, mim. Baik, silakan. 1, 2, 3. Naam, ahsantum. Barakallahu fikum. Nah, begitu cara baca huruf to, sin, mim. Nah, ini terakhir, ain, sin, qaf. Terakhir, ya. Ain, sin, qaf. Ini semua panjang. Dibaca 6 harokat. Sebagian para ulama boleh 4 harokat khusus untuk huruf ain, ya. Cara bacanya ain. Nah, ini kayak matlin ya. Khauf Quraisy gitu kan. Ain, sin, qaf. Tadi udah kita baca qaf, gimana caranya? Huruf a dibaca 4 atau 6 harokat khusus untuk ain, tapi supaya nggak pusing-pusing udah 6 harokat semuanya, ya. Ain. Perhatikan ada nun sukun bertemu dengan sin. Ini disebut dengan ikhfa. Ikhfa itu 2 harokat. Ya, sin dibaca 6, qaf dibaca. Nah, ikhfa sin, ada nun sukun bertemu dengan qaf, dibaca ang. 2 harokat juga ini, 2 harokat. Baik, udah, ikutin, perhatikan. Sa, nun bertemu dengan sa. Si. Si-nya 6 harokat. Si-nya dibaca 6 harokat. Ada 2 harokat. Ang-nya 2 harokat. Qaf. Baik, ahsantum. Ini ain, sin, qaf kalau nggak salah di surah Syura ya, Syura ya. Baik, barakallahu fikum. Sekali lagi perhatikan. Saya baca ain, sin, qaf. Begitu. Karena ini 6 harokat semua. 6 ditambah ada ikhfa 2 harokat, ditambah lagi ada ikhfa lagi 2 harokat. Masya Allah. Jadi ada sekitar 20 harokat totalnya ya. Untuk huruf ain, sin, qaf ini. Kalau total ada 20 intonasi panjang. Maka ini perhatikan sekali lagi cara bacanya. Ain, sin, qaf. Ahsantum. Silahkan diikutin. 1, 2, 3. Naam.
Bisa dilihat ya, perhatikan di sini. Ada ain, ada ikhfa, ada qaf. Baik, barakallahu fikum. Ini sudah selesai pembahasan di 3 harokat. Ini ada 6 harokat, ada yang 4 harokat sama 5. Ini tinggal 3 contohnya, ya. Pelan-pelan saja. Mudahan ana tidak menyampaikannya dengan buru-buru. Kalau buru-buru bisa didelay, ya, dilambatin, ya. Yang terdiri dari 4 harokat. Ini 4 huruf, afwan. Arba'atu ahruf. Ini sedikit. Alif lam mim ra. Alif lam mim sad. Ya. Alif lam mim ra dan alif lam mim sad. Ini contohnya. Ini pulpennya udah mulai agak berkurang. Saya ini perhatikan ya. Alif lam mim ra. Ini sedikit udah kita bahas. 4 huruf nih. Alif lam mim sad. Ya. Alif lam mim sad. Lam mim sad dibaca panjang. Kalau alif lam ra udah paham lah insyaallah. Alif lam mim sad gimana? Alif lam mim sad, alif lam mim sad. Nah, begini dalam Al-Qur'an. Cara bacanya adalah alif. Waduh nih. Karena buru-buru jadi begini. Al-ajalah minasyaitan ya. Alif. Bagus. Lam. Mim. Ya. Shad. Kita udah tahu ya sebenarnya. Alif lam. Perhatikan di sini. Ada gunnah 2 atau 4 harokat. Mim di sini nggak ada gunnah karena bertemu dengan shad. Ya, mim mati boleh panjang ketemu dengan huruf mim atau ba saja. Ya. Selebihnya kalau huruf selain huruf ija nggak boleh panjang. Ini shad kan? Baik. Alif lam mim shad. Silakan. 1, 2, 3. Naam, ahsantum, hayakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita. Dipraktekkan berulang kali ya. Kalau di sini alif lam mim ra. 2 harokat ya. Baik, ini yang 5 harokat sekarang. Yang 5 terakhir, udah habis nih. Terakhir. Ini yang 4 huruf. Sekarang yang 5 huruf. 5 huruf ada 1 contohnya, cuma 1 doang dalam surah Maryam itu. Ya. 5 huruf. Ini 5 ahruf. Contohnya cuma 1. Kaf, ha, ya, ain, shad. Ya. Ini kaf. Aja. Ini aja. Kaf. Di sini biasanya kasih bendera kaf, harokatnya begini ya. Huruf ya. Ya, ain. Ada ininya. Baik. Cara bacanya perhatikan. Kaf, ha, ya, ain, shad. Nah, di sini perhatikan. Kafnya dibaca panjang 6 harokat. K-nya dibaca 6 harokat. K-nya kaf. Kenapa? Ada yang bisa? Baik, karena ada alif, kemudian ada huruf sukun. Ada alif sama huruf sukun. Mumtaz.
Hanya 2 harokat. Iya-nya 2 harokat. Kenapa ha 2 harokat? Karena asalnya kan haun. Kalau ada alif justru dibaca 2 harokat. Mumtaz. Iya tadi udah Yasin, 2 harokat juga. Ini 2 harokat. Ain. Ai. Itu dibaca 6 atau 4. Ada nun sukun bertemu dengan shad. Ini ikhfa. Ikhfa. Dibaca 2 harokat. Shadnya dibaca 6. Kenapa? Sama seperti huruf kaf ya. Ada alif kemudian ada sukun. Shad. Baik. Perhatikan di sini, di sininya ya cara bacanya. Kaf ha ya ain shad. Tarik nafas ya. Jadi ada 6 harokat, 2 harokat, 2 harokat, 6 ya. Ya di sini juga ada setidaknya ada 22 harokat ya. Ada 22 harokat. Huruf kaf ha ya ain shad. Ka-nya dibaca 6, ya ha dibaca 2, ini udah 10. Ain 6, shad sama ini 6 juga. Setidaknya ya, ada sekitar 24 malah ya, 24 harokat. Baik, perhatikan cara bacanya. Kaf ha ya ain ain. Perhatikan ada ikhfa di sini. Sering kali dihilangkan teman-teman. Ain shad bukan ain. Tapi ada ikhfa. Ain shad. Baik, perhatikan sekali lagi. Saya membacanya, tarik napasnya. Ada sekitar 22 atau 24 harokat. Kaf ha ya ain shad. Ahsantum. Barakallahu fikum hayakumullah. Kita sudah selesai mempraktekkan dan membahas semua huruf al-muqatta'ah yang ada dalam Al-Quran. Jumlahnya ada 14 huruf dan semua sudah saya catat tadi. Ada sekitar 14. Ya semoga nggak ada yang terlewatkan ya. Nanti kalau ada terlewatkan bisa mention, bisa disebutkan di kolom komentar ya. Nanti kita bahas. Baik, barakallahu fikum hayakumullah. Tapi pengetahuan saya tadi sudah saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua, antum dalam membaca Al-Quran. Dan huruf al-muqatta'ah di sini semua adalah huruf hijaiyah, menunjukkan bahwa Al-Quran dari bahasa Arab ya, Arabiyah mubin ya, dari bahasa Arab yang jelas ya, diawali dengan huruf-huruf hijaiyah. Al-Quran disebut Al-Quran kalau berbahasa Arab ya, kalau bahasa Arab. Kalau sudah terjemahan bukan disebut Al-Quran. Dan ada hak-hak Al-Quran ketika membacanya. Ya, ada ta'awusnya, tapi kalau membaca artinya nggak perlu ta'awus, nggak perlu basmalah. Nah, kemudian berikutnya kalau kita memegang mushaf yang menggunakan bahasa Arab, ya, mushaf, ya para ulama jumhur ya mewajibkan untuk dalam keadaan suci ya. Adapun yang terjemahan tidak. Baik, ini yang bisa Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaklumi dan dimaafkan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kekurangan dan khilaf itu karena kejahilan dan kebodohan saya sendiri. Semoga Allah mengampuni saya dan antum semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.